Mindsetnya Anda harus jadi founder, Anda harus jadi yang pertama dan terbaik. Jadi kalau dulu itu orang bisa milih, harus milih bahkan. Jadi ada pilihan adalah halo Sobat Kuliner, balik lagi nih. Saya mau menceritakan pengalaman saya kemarin diundang di Kementerian Kominfo, Bakti Kominfo, ya kan? Acara ini luar biasa banget dengan tema UMKM Go Digital. Jadi pemerintah sekarang lagi mendorong masyarakat Indonesia khususnya untuk berani memulai dan berkembang. Ini seperti visinya Kuliner TV juga nih, ya kan, sejalan jadinya satu frekuensi di sini dengan cara membuat acara. Jadi mereka roadshow. Jadi UMKM Go Digital ini roadshow kemarin 11 kota dan terakhir Jakarta yang saya hadir juga. Tapi akan dibuat lagi lanjutannya. Kita bisa belajar dari mentor-mentor atau praktisi-praktisi yang sudah berkecimpung di bidang khususnya UMKM segala lini ya, mau food and beverage, fashion dan lain-lain ya. Kita bisa sharing banget, kita bisa dapat informasi banyak dari praktisinya. Terus kita dapat support bantuan lagi dari pemerintah. Jadi di acara itu dia ada buat komunitas, nanti akan kedepannya dilanjutin ke acara mentoring. Jadi udah dikasih tau ilmunya, dikumpulin, jadi kan dibangun kolamnya dulu, udah jadi kolamnya akan masuk ke proses mentoring. Kemarin juga kita diminta juga pendapat nih, kebetulan disponsorin di acara itu juga diliput sama Berita Satu ya. Jadi tanya apa langkah kedepannya setelah acara ini. Setelah acara ini adalah mentoring, dan saya sih mendorong ya biar mungkin bisa difasilitasi pemerintah untuk bisa dimentorin sama praktisinya langsung. Seperti misalnya pengusaha-pengusaha seperti saya misalnya kan, mungkin kita bisa bangun grup-grup kecil yang dimentorin langsung. Itu keren banget, itu konkret banget. Bahkan di acara itu juga setiap acaranya setahu saya itu dapat hadiah UMKM ya dari 5 juta. Pokoknya total 10 juta. Wah, keren banget itu. Nah, apa sih yang saya bahas di acara itu? Mungkin buat Sobat Kuliner yang udah tonton pasti sedikit baik tahu dong. Yang saya tekankan di situ adalah di mindset. Karena UMKM atau kita nih yang mau mulai usaha. Jadi UMKM itu kan range-nya tuh jauh ya. Saya pikir mungkin banyak orang di luar sana mikir, wah kalau saya setahun 10M, 20M omset saya berarti saya perusahaan besar. Bukan guys, ternyata pemerintah atau aturannya sudah dibuat. UMKM itu range-nya sampai 50 miliar setahun omsetnya. 50 miliar itu lumayan besar loh. 50 miliar omset setahun. Kalau saya jualan nasi uduk 50 miliar berapa juta bungkus itu kan? Itu banyak banget. Tapi UMKM itu memang, jadi kalau udah banyak cabang pun masih disebutnya UMKM. Selama omsetnya masih di bawah 50M, itu masih kategori UMKM menengah ya. Yang jadi kendala apa? Yang jadi kendala biasanya mereka untuk berani terus step naik tangganya adalah di mindset sebenarnya. Seperti kayak saya memberikan contoh waktu kemarin, saya memulai bisnis, terus saya digitalkan. Seperti contohnya, ini seperti media sekarang ini, kita udah media digital, video, itu sebenarnya saya nggak punya basic itu. Bahkan ngedit video aja saya nggak bisa sebenarnya. Ngedit video sampai sekarang saya nggak bisa ya. Nggak bisa bukan karena bodoh ya, tapi karena memang nggak belajar di sana. Toh teman-teman kita banyak yang expert di bidang itu. Jadi kita bagi-bagi tugas. Itu namanya era kolaborasi. Nah, kalau mindsetnya sudah benar, hal-hal sepele itu, hal-hal tentang saya nggak bisa, saya nggak ada uang, saya nggak ada, itu akan dihilangin sebenarnya. Itu akan dicarikan solusinya. Nggak ada uang bisa, mungkin kalau memang caranya kita harus pinjam, kita pinjam. Atau yang paling elegan, kita bisa cari investor. Seperti kemarin saya ambil contoh perusahaan Alibaba, bosnya, pendiri, foundernya Jack Ma, dia ngumpulin investor ya kan. Jadi kan bisa dapat solusinya kalau kita tahu masalahnya. Yang penting mindsetnya. Kalau di mindset kita sudah berpikir, saya nggak bisa, saya miskin, saya susah, saya takut. Kalau mindsetnya sudah membentuk itu, apapun yang kamu lakukan pasti mentok di masalahnya. Sebenarnya nggak boleh. Mentoknya adalah harusnya kita sebagai perintis usaha atau usaha mikro, bahkan mikro nih yang usaha misalnya saya usaha roti. Nah, saya kan usaha roti keliling kan. Saya keliling, saya door to door, saya UMKM. Itu kalau saya mikir capeknya nggak benar. Yang alasan utama yang bisa paling sering dipakai sama saya nih adalah nggak ada waktu. Kalau mindset saya nggak benar. Tapi kalau mindset saya benar, ini waktu ini bisa diatur sama kuliner. Kalau saya nggak punya waktu untuk ngerjain aktivitasnya, saya kan bisa
rekrut. Saya bisa kerjasama sama A, B, dan Z, siapapun yang kompeten untuk bantu saya. Pak, emang kalau misalnya ada yang bantu pasti sukses? Nggak ada yang sukses saat ini Sahabat Kuliner. Jadi semua butuh proses, tapi kalau kamu nggak mulai, kalau kamu nggak cari solusinya, dan kamu nggak berani dulu, mindset kamu bukan mindset pemenang, bukan mindset penjuang, ya udah pasti gagal. Kau nggak berani mau mulai, jadi gimana langkahnya? Ya mulai dulu. Semua masalahnya, hambatan kita carikan solusinya. Percayalah, kita semua beriman, kita punya yakin, pasti jalannya Sahabat Kuliner. Bener kan? Puji syukur saya udah lakukan itu sekian tahun. Saya rintis usaha dari awal sampai sekarang. Nggak usah jauh-jauh. Konten kreator. Kita YouTube kan tahu ya, ada subscriber, ada viewer. Jujur aja, ini juga buat kita dilematis banget. Kita sudah rintis Kuliner TV ini, under Cerita Media, itu sudah kurang lebih 3 tahun lebih loh. 3 tahun lebih. Itu nggak sebentar Sahabat Kuliner. Itu butuh waktu yang panjang. Tapi kok masih terus kita fight? Ya karena kita yakin. Karena value kita, visinya kita, goal kita adalah membuat atau dengan konten kita bisa membantu khususnya masyarakat Indonesia berani memulai usaha dan berkembang. Inilah step-step yang kita coba. Apakah gampang? Enggak Sahabat Kuliner. Kalau dibilang berhasil, belum. Cuman yang kita mau tularkan itu adalah semangatnya, mindsetnya. Kita mau coba antisipasi kesulitan-kesulitan Sahabat Kuliner. Yang penting mindsetnya benar. Jadi topik kemarin saya bahas 1 jaman seharian di acara itu, ya sebenarnya saya ngebahas lebih fokusnya ke mindset Sahabat Kuliner. Percaya deh, dimanapun Sahabat Kuliner misalnya motivasi lah, atau seminar-seminar acara pun, sebenarnya kembali ke diri sendiri. Ke diri sendiri itu dimulai dari otak nih, dari mindset. Kalau mindset kita benar, apapun yang kita lakukan benar. Sebagai contoh, ada kemarin ada peserta yang nanya dari Bang Tibor. Dia mempunyai satu produk ayam panggang putus lidah. Ayam panggang putus lidah ini dipercaya unik karena tanpa kolesterol ya, tanpa kolesterol dan empuk karena tanpa diungkep. Ini sih unik banget dan satu-satunya di Jakarta, mungkin di Indonesia. Lokasinya di Tamrin 10. Ini UMKM. Pak Tibor ini punya mindset cukup unik. Dibilang unik enggak ya? Ini mungkin buat sebagian orang, buat saya sih unik sih. Untuk buat saya unik. Karena kenapa? Pak Tibor ini yakin produknya enak, tapi nggak berani diekspos atau punya ketakutan, lebih tepatnya nggak berani punya ketakutan untuk diekspos karena takut ada yang duplikasi, dicontoh, dikopi dan lain-lain. Karena Bang Tibor melihat nih kondisi sekarang ini, orang ini ikut latah, ya kan, ikut-ikutan, lagi rame ini semua, lagi ini semua gitu kan. Ini buat saya sih hal ini mindsetnya masih kurang pas menurut saya. Jadi yang benar gimana? Ya benar di kondisi sekarang ini kita nggak bisa punya rahasia-rahasiaan. Sebenarnya apapun kita bisa cari Sahabat Kuliner. Setuju nggak? Sekarang kalau misalnya kita mau cari resep ini, kemarin ada yang penggandaan duit, wah kan, ini lagi viral kemarin penggandaan duit, ya kan, sulap bisa banyak banget. Ternyata alatnya alat sulap Sahabat Kuliner. Tahu nggak gimana? Itu ternyata ada yang bongkar. Jadi cari tahu. Saya tinggal cari tahu gimana sih tanpa beli alat sulap. Tapi saya tahu rahasianya apa. Saya tinggal nonton YouTube. YouTube itu udah bongkar semua. Terus kemarin saya bikin cream soupnya KFC. Udah ada yang bikin itu cream soup KFC dan dicoba. Bener, kurang lebih enak. Malah saya bisa kreasiin, bisa bikin rasa yang lebih enak lagi, yang sesuai selera saya. Jadi sekarang hal kayak gitu menurut saya tinggal nunggu waktu aja. Cepet lambat pasti tahu. Terus gimana Pak? Harus mindset seperti apa? Mindsetnya Anda harus jadi founder, Anda harus jadi yang pertama dan terbaik. Jadi kalau dulu itu orang bisa milih, harus milih bahkan. Jadi ada pilihan adalah, ini kita ngomong customer goods ya, retail ya. Mau produk bagus, murah, atau cepat. Mau produk cepat, bagus, atau murah. Jadi dia memilih antara memilih 2 dari 3 ini. Jadi mau murah, cepat, atau bagus. Dulu, sejak pandemi ini khususnya, percepatannya, kita sudah nggak bisa milih lagi. Kita harus memberikan 3-tiganya, harus cepat, bagus, dan murah. Cepat, bagus, dan murah ini nih hampir perfect Sahabat Kuliner. Walaupun mungkin faktanya enggak, tapi yang ditawarkan harus seperti itu. Jadi tampilan seperti itu. Sama halnya kayak produk kita unik nih. Yes, kita tahu unik, tapi sekarang kalau orang nggak tahu produk kita unik juga buat apa gitu loh. Tapi kalau gua kasih tahu semua orang, nanti orang akan copy. Nah ini yang ngaco menurut saya. Ya kan? Jadi apa Pak? Ya tabrak aja, mulai aja,
promoin aja, masukin aja, pede aja, dan yakinin kita menjadi founder, menjadi nilai aslinya gitu loh. Jadi orang mau nyontoh juga walaupun nyontoh. Jadi Pak Tibor dia masak dengan resep yang sama, saya masak, belum tentu rasanya sama, bener nggak? Jadi kalau misalnya Pak Tibor masak nih, wah ayamnya enak, empuk, bagus, bebas kolesterol. Resepnya saya copy nih, set, sampai ke saya. Belum tentu saya bisa bikin rasa yang sama kuliner. Mungkin bisa lebih enak, tapi kebanyakan berubah rasa gitu. Makanya di sini kita harus dorong untuk berani biar kita lebih kreatif, nggak usah takut sama persaingan, oke? Itu mindset yang menurut saya sahabat kuliner harus punya ya. Jadi nggak usah takut kalau sahabat kuliner punya produk unik. Udah dihajar dulu, dijalanin dulu. Kalau misalnya mau di step biar lebih safety gimana? Ya dipatenin, misalnya paten namanya, paten resepnya, ya coba dicek lah, bisa dicek paten apa yang bisa dipaten, bisa masukin, Pak tapi harus bayar. Iya ya udah, karena itu apa ya, ya memang harus dibayar gitu loh, itu modal lah, modal gitu. Tapi dengan itu ya mungkin bisa lebih menjaga gitu loh. Oke ya sahabat kuliner, jadi itu sedikit pengalaman saya di acara UMKM Go Digital yang disponsorin atau yang diprakasain Bakti Kominfo dari kementeriannya. Terus disupport juga Berita Satu, ini keren banget. Next kalian harus kepoin terus Instagramnya, lihat kapan acaranya di kota-kota Anda, dan saya saranin Anda ikut. Toh di situ juga dapat ilmu, dapat hadiah, waktu Anda juga dibayar dengan hasil yang baik. Menurut saya seperti itu. Oke sahabat kuliner, mungkin itu aja yang saya sharing. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan berani membuat Anda berani memulai dan berkembang. Salam sukses.